Sebagai ujian keberanian, keterampilan, dan kecerdikan teknik, serta demonstrasi balap murni, 24 Jam of Le Mans mungkin merupakan ajang balap paling legendaris dalam sejarah. Dan dalam sepanjang sejarahnya yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, ajang ini telah menghadirkan pertarungan mitos antara para pembalap hebat, seperti persaingan Ford versus Ferrari yang terkenal, dan bahkan memungkinkan beberapa teknologi baru untuk naik ke atas podium, termasuk mesin rotari dan mesin diesel. Kemudian lebih dari itu, balapan 24 Jam of Le Mans selalu menangkap esensi balap yang sesungguhnya, seperti Circuit de la Sarthe, tempat balapan berlangsung, adalah salah satu lintasan tercepat di dunia, yang mana kecepatan selalu menjadi tujuan utama di sini, dengan rekor resmi 405 km/jam yang dicapai di Mulsanne Straight pada tahun 1988. Kemudian, selain kecepatan, menyalip juga merupakan hal yang luar biasa di Le Mans, yang mana kekacauan biasanya selalu terjadi. Kenapa? Ya karena mobil yang berkompetisi di Le Mans dari berbagai kategori dan balapan di waktu dan trek yang sama. Selain itu semua, jangan lupakan faktor ketahanan, yang mana mobil-mobil harus dipacu dengan 100% kekuatan mesin selama 24 jam. Dalam kompetisi ini, sudah banyak mobil-mobil hebat yang kalah dalam balapan karena masalah keandalan, bahkan terkadang kalahnya hanya beberapa menit sebelum finish. Dengan besarnya tantangan yang ada di Le Mans, ini tentu aja untuk memenangkan Le Mans merupakan hal yang sangat menantang. Dengan demikian, di video ini kita akan membahas 10 pabrikan yang paling sukses dalam sejarah Le Mans. Ketika produsen mobil Prancis memenangkan balapan 24 Jam of Le Mans, hal ini membawa kebanggaan tersendiri bagi para pendukung tuan rumah. Namun sayangnya Peugeot adalah pabrikan Prancis terakhir yang berhasil membawa kegembiraan bagi para penggemar motorsport Prancis saat memenangkan balapan pada tahun 2009. Peugeot berhasil memenangkan Le Mans dengan mobil balap 908 HDI FAP yang ditenagai oleh mesin turbo diesel. Unit V12 5,5 liter Peugeot konon menghasilkan sekitar 700 horsepower dan torsi sebesar 1200 Nm. Dengan spesifikasi yang ada, ini berarti mobil ini sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Audi R15, yang juga ditenagai oleh mesin turbo diesel. Namun sebelum era tersebut, kesuksesan Peugeot ada pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 90-an, yang mana Peugeot kala itu menggunakan mobil balap WM P88 yang ditenagai oleh mesin Peugeot V6 2,6 liter dengan 2 turbocharger yang dapat mencapai kecepatan yang memecahkan rekor, yaitu 405 km/jam di lintasan lurus Mulsanne Straight pada tahun 1988. Dalam sejarah, Peugeot berhasil memenangkan balapan Le Mans sebanyak 3 kali. It's not moved very much since the last time. Matra dan Simca adalah dua produsen mobil Prancis yang sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi dulu mereka pernah bertarung bersama di Le Mans dan memenangkan perlombaan 3 kali berturut-turut. Matra adalah kekuatan pendorong, karena sebagai perusahaan, mereka fokus untuk memproduksi mobil sport yang terjangkau dan ringan, sehingga balapan Le Mans dipandang sebagai cara untuk memamerkan kehebatan teknik mereka. Dalam Le Mans tahun 1972, Marta menggunakan mobil MS670, dan mobil ini berhasil mendominasi balapan pada tahun 72, 73, dan 74. Mobil ini dirancang oleh Bernard Boyer dan Jean-Louis Cassin. Mobil ini hadir dengan mesin V12 3,0 liter yang dirancang oleh Matra. Dan mobil ini bisa menghasilkan 450 horsepower dan torsi sebesar 320 Nm. Ya, mungkin angka-angka tersebut menunjukkan kalau mobil ini tidak terlalu bertenaga, tetapi mesin ini dirancang untuk dapat diandalkan. Dan yang terpenting, Matra Simca memilih bodi fiberglass, yang tentu aja hal ini dapat menurunkan bobot MS670 menjadi 693 kg aja, dan memungkinkan mobil ini mencapai kecepatan 320 km/jam di lintasan lurus Mulsanne. Dalam sejarahnya, Matra memenangkan 3 kemenangan. Meskipun Ford bukanlah produsen mobil paling sukses dalam sejarah Le Mans, namun kisah David versus Goliath di tahun 1960-an sejauh ini adalah yang paling populer. Yang mana kisah itu bermula ketika merek Amerika ini memasuki Le Mans untuk berlomba melawan Ferrari, dan dengan segala rintangan, Ford menang 4 kali berturut-turut dari tahun 1966 hingga 1969.
Tidak hanya itu, mobil balap legendaris Ford GT40 yang bertenaga V8 juga sangat dominan pada tahun 1966 dengan finish di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Dalam sejarahnya, Ford berhasil memenangkan 4 kemenangan. Seperti Ford, Alfa Romeo mengumpulkan keempat kemenangannya di Le Mans dalam periode 4 tahun antara 1931 dan 1934. Partai berkali-kali, namun tidak pernah sesukses dengan mobil balap 8C 2300-nya. Mobil ini menggunakan mesin yang bisa dibilang sangat ringkas dan ringan dengan berat sekitar 980 kg aja. Dan mobil balap 8C 2300 dibuat oleh Touring dan Zagato. Menariknya, ada juga versi jalanan dari mobil ini yang saat ini kita sebut sebagai homologasi khusus. Bagian yang paling unik dari 8C 2300 adalah mesin straight 8-nya, yang mana mesin ini terletak di belakang roda depan untuk distribusi bobot yang lebih baik. Dengan unit 2,4 liter, mobil ini dapat menghasilkan 155 horsepower dibantu oleh supercharger tipe Root. Mungkin mesin ini tidak terlalu bertenaga menurut standar saat ini, namun masih cukup untuk mendorong mobil balap atap terbuka ini hingga kecepatan 205 km/jam. Yang terpenting, mobil ini cukup bertenaga untuk mengalahkan mitos Mercedes-Benz SSK pada tahun 1931. Ini adalah salah satu mobil Jerman terbaik yang pernah dibuat yang memiliki mesin 7,1 liter supercharged inline six yang jauh lebih besar. Dalam sejarahnya, Alfa Romeo memenangkan 4 kemenangan. Kisah Toyota di Le Mans adalah kisah thriller murni, karena Toyota memiliki segalanya, mulai dari ekspektasi yang besar hingga kekalahan yang memilukan dan kemenangan yang dominan. Perusahaan Jepang ini masih berkompetisi dalam balapan, kalah pada tahun 2023 dari Ferrari ketika hypercar GR010-nya dijatuhi penalti berat 37 kg hanya 9 hari sebelum balapan karena dominasinya di kejuaraan WEC. Entry pertama Toyota di balapan 24 jam Le Mans adalah mobil 85C yang memiliki mesin turbocharged 4 silinder 2,1 liter dan finish di urutan ke-12. Namun itu hanya sedikit dari apa yang akan terjadi karena program TRD atau Toyota Racing Development sibuk mengerjakan mobil grup C yang dirancang untuk memenangkan balapan dan semuanya berujung pada mobil balap TS010 yang terkenal sangat kejam yang memiliki mesin V10 dan menghasilkan downforce yang dapat menghancurkan tulang rusuk. Namun itu hanya cukup untuk posisi kedua dan dengan TS020 berikutnya Toyota juga masih mengalami nasib yang sama. Namun ketika Toyota kembali ke Le Mans pada tahun 2012 dengan mobil hybrid, mobil-mobil hybrid LMP1 Toyota sangat cepat. Jadi dengan TS040 hybrid, Toyota berhasil meraih posisi terdepan pada tahun 2014. Namun tim tidak dapat mengkonversi kecepatan menjadi kemenangan, karena tim mengalami salah satu momen yang sangat mengecewakan di tahun 2016, ketika mobil balap nomor 5 TS050 kalah hanya beberapa menit sebelum akhir setelah memimpin hampir sepanjang balapan. Bentley merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan pada fase awal balapan 24 jam Le Mans karena Bentley berhasil memenangkan 5 balapan antara tahun 1924 dan 1930. Sebagai hasilnya, kota Le Mans bahkan menamai sebuah jalan dengan nama Rue des Bentley Boys untuk menghormati kontribusi tim dalam mempopulerkan balapan ini. Saat ini, sebagian besar orang mengasosiasikan Bentley dengan kemewahan tertinggi, tetapi kecepatan selalu menjadi bagian dari persamaan dengan merek ini. Bahkan pendirinya yaitu Walter Owen Bentley berpikir bahwa balap adalah pilar penting dalam kenaikan merek ini ke puncak industri. Hasilnya, perusahaan ini menjadi andalan di dunia balap pada tahun 1920-an, bahkan ikut berkompetisi dalam balapan Indianapolis 500 pada tahun 1922 dan berhasil menempati posisi ke-13. Dalam sejarahnya, Bentley berhasil memenangkan Le Mans sebanyak 5 kali. Selain berpartisipasi di Formula E, Jaguar tidak hadir di banyak acara balap besar saat ini. Namun perusahaan ini pernah menjadi andalan di balap 24 jam of Le Mans pada tahun 1950-an, yang mana perusahaan ini menang 5 kali selama dekade tersebut. Bahkan, Jaguar mengklaim finish pertama, kedua, ketiga, keempat pada edisi 1957. Mobil yang begitu dominan pada tahun itu adalah D-Type, yang menggantikan XK120C yang memenangkan balapan Le Mans edisi 1951 dan 1953.
Kemudian setelah itu, Jaguar kembali ke Le Mans pada tahun 1980-an dengan program XGR dan memenangkan balapan lagi pada tahun 1988 dengan XGR 9LM. Mobil ini menggunakan mesin V12 7,0 liter yang memiliki tenaga 750 horsepower dan torsi 828 Nm dengan bobot 1881 kg. Dan Jaguar berhasil menang untuk ketujuh kalinya pada tahun 90 dengan mobil XGR 12 yang memiliki mesin yang sedikit lebih kecil dengan bodi yang sedikit lebih panjang. Namun walaupun demikian, mobil ini memiliki aerodinamika yang lebih baik. Dalam sejarahnya, Jaguar berhasil memenangkan Le Mans sebanyak 7 kali. Ferrari pernah menjadi merek yang identik dengan balap, karena Ferrari selalu berpartisipasi dalam sebagian besar acara balap besar seperti Formula One dan Le Mans. Saat ini mungkin Ferrari absen di Le Mans dengan prototipe dari tahun 1973 hingga 2023, yang berarti supercar-nya hanya berkompetisi di kategori GT tingkat bawah. Namun perusahaan memutuskan untuk kembali ke balapan legendaris dengan mobil prototipe baru pada tahun 2023 dan menang dalam upaya pertamanya, yang berarti Ferrari berhasil menangkis Toyota Gazoo Racing yang difavoritkan untuk meraih kemenangan di Le Mans. Dan Ferrari yang paling legendaris yang pernah memenangkan perlombaan Le Mans adalah 275LM yang membantu Ferrari secara komprehensif mengalahkan Ford pada tahun 1964. Ya, meskipun memiliki mesin V12 3,3 liter yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan VX 7,0 liter milik Ford, tapi mobil ini sangat berhasil. Dalam sejarahnya, Ferrari berhasil memenangkan Le Mans sebanyak 10 kali. Meskipun Audi baru mengikuti balapan 24 jam Le Mans pada tahun 99, tapi Audi telah mengumpulkan 13 kemenangan hingga saat ini, yang berarti Audi berhasil mendominasi balapan selama 15 tahun. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan ini sangat ahli dalam membuat prototipe Le Mans sehingga berhasil menyelesaikan balapan di posisi ketiga dan keempat pada percobaan pertamanya, dan kemudian meraih kemenangan di posisi pertama, kedua, ketiga pada tahun berikutnya. Mobil yang memungkinkan Audi mendominasi balapan pertama abad ini adalah R8 atap terbuka yang didukung oleh mesin VX twin turbo 3,6 liter yang menghasilkan 610 horsepower dan torsi di 700 Nm. Audi R8 melanjutkan keunggulannya dengan kemenangan pada tahun 2001 di posisi pertama dan kedua, kemudian di tahun 2022 di posisi pertama, kedua, dan ketiga, dan di tahun 2004 berada di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Dan mobil yang sama kembali menang pada tahun 2005 meskipun sebagai entry pribadi di bawah nama Champion Racing, tidak didukung oleh Audi. Dalam sejarahnya, Audi berhasil memenangkan Le Mans sebanyak 13 kali. Dengan 19 kemenangan di 24 jam of Le Mans, Porsche sejauh ini merupakan produsen mobil paling sukses dalam sejarah balapan ini. Merek mewah asal Jerman ini sangat identik dengan balapan ini dan telah menjadi penantang di setidaknya satu kelas sejak tahun 1951 hingga saat ini. Porsche juga telah mengumpulkan lebih dari 100 kemenangan di berbagai kategori kelas. Kemenangan pertama Porsche secara keseluruhan terjadi pada tahun 1970 dengan prototipe atap tertutup 917. Mobil balap ini jauh di depan pada masanya dengan desain aerodinamis modern dan mesin flat 12 4,5 liter yang dapat menghasilkan 580 horsepower. Kemudian pada tahun itu, Porsche juga meningkatkan kapasitas mesinnya menjadi 5,0 liter dan meningkatkan outputnya menjadi 600 horsepower sehingga memungkinkan 917 mencapai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,7 detik. Meskipun mobil ini memiliki transmisi manual 5 percepatan, namun 917 menunjukkan warna aslinya pada tahun 1971, di mana mobil ini menang dengan kecepatan rata-rata di 222 km per jam dan menempuh jarak 700 km. Dan itulah 10 pabrikan dengan kemenangan Le Mans terbanyak sejauh ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.